Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang Qawaid Kulliyah fi al-Iqtisad al-Kulli atau kaidah kuliah ekonomi makro. Di sini saya sebagai moderator dan juga sebagai pemateri. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Rabiatul Adawiyah, kemudian saya sebagai pemateri kedua, dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Latifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro dan ruang lingkupnya. Sebelum kita membahas ekonomi makro, kita akan membahas apa itu ekonomi dan ekonomi dalam perspektif Islam. Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos dan nomos. Oikos yang bermakna rumah tangga, nomos yang bermakna aturan, pengelolaan atau kaidah. Namun secara umum kita menemukan ekonomi sebagai sebuah kebutuhan. Nah, dalam kamus ekonomi, ilmu ekonomi didefinisikan sebagai kajian tentang pengelolaan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan di dalam masyarakat dunia. Dalam perspektif Islam, ekonomi masuk pada unsur muamalah sebagai hablum minan nas. Ada berbagai banyak pendefinisian tentang ilmu ekonomi menurut para ulama dan intelektual Islam. Nah, di sini salah satunya dari Khursyid Ahmad yang mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dan perspektif Islam. Perspektif Islam di sini dimaksudkan kita berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, dalam ilmu ekonomi kita tidak bisa lepas dari dua variabel, yaitu ekonomi yang bersifat makro dan mikro. Di sini kita akan membahas ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu yang membahas komponen-komponen ekonomi secara keseluruhan atau secara kafah, yakni merupakan penjumlahan dari banyak keputusan-keputusan ekonomi mikro yang pada gilirannya dipengaruhi oleh komponen-komponen ekonomi makro. Di sini maksudnya ekonomi makro sebagai akumulasi data dari ekonomi mikro. Ekonomi makro menganalisa keadaan seluruh dari kegiatan perekonomian. Nah, di sini di dalam ekonomi makro tidak membahas tentang kegiatan produsen, konsumen, atau distribusi, tapi lebih ke skala besar, yaitu pada para pengusaha, instansi pemerintahan, lembaga-lembaga keuangan, dan lembaga-lembaga kenegaraan lainnya. Kelahiran ilmu ekonomi makro tidak lepas dari perkembangan situasi dan kondisi ekonomi dunia pada tahun 1930-an, di mana pada masa itu dilanda stagflasi, yaitu kombinasi antara stagnasi dan inflasi ekonomi, banyak pengangguran dan sekaligus ancaman inflasi yang tinggi. Dari kejadian stagflasi tersebut lahirlah ilmu ekonomi makro modern yang dipopulerkan oleh John Maynard Keynes. Nah, dalam ekonomi makro ada dua permasalahan, yaitu permasalahan jangka pendek dan jangka panjang. Permasalahan jangka pendek atau stabilisasi ialah berkaitan dengan bagaimana caranya menyetir perekonomian nasional dari bulan ke bulan, triwulan ke triwulan, atau dari tahun ke tahun agar terhindar dari tiga penyakit, yaitu inflasi, pengangguran, dan ketimpangan dalam neraca pembayaran. Inflasi adalah suatu keadaan di mana terdapat kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. Walaupun inflasi tidak secara otomatis menurunkan standar hidup, namun inflasi tetap merupakan masalah karena tiga alasan. Yang pertama, dapat mengakibatkan redistribusi pendapatan. Yang kedua, menyebabkan penurunan efisiensi ekonomi, dan yang ketiga menyebabkan perubahan output dan kesempatan ke dalam masyarakat. Nah, terus masalah jangka panjang atau masalah pertumbuhan.
Di sini biasanya disebabkan oleh minimnya anggaran pendidikan dari suatu negara, menjadikan keterbatasan kemampuan negara itu dalam mengembangkan teknologi. Artinya di sini masalah itu masalah berkepanjangan, bisa sekitar dari 5 tahun atau 10 tahun bahkan 50 tahun ke depan. Jadi, peran ekonomi makro di sini adalah menjaga stabilisasi perekonomian skala besar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen kebijakan makroekonomi. Instrumen kebijakan adalah variabel ekonomi di bawah kendali pemerintah yang dapat mempengaruhi satu atau lebih tujuan makroekonomi. Dengan merubah instrumen kebijakan ekonomi tersebut, maka dapat mempengaruhi arah perubahan perekonomian sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan instrumen moneter seperti tingkat bunga dan jumlah uang beredar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar mata uang atau kurs. Dalam kondisi perekonomian yang mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, maka perlu ditetapkan kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, kebijakan uang ketat atau tight money policy diterapkan manakala perekonomian kondisi memanas sehingga berpotensi memicu inflasi, sehingga perlu diterapkan kebijakan peningkatan tingkat suku bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar serta investasi sehingga perekonomian kembali terkendali. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui penentuan dari sisi penerimaan atau taxing dan sisi pengeluaran atau spending pada anggaran belanja negara untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Bagian penting dari kebijakan fiskal adalah perpajakan atau tax, karena pajak merupakan komponen utama yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam berkonsumsi dan juga mempengaruhi dari aspek penerimaan negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Untuk memulihkan perekonomian yang mengalami kelesuan atau stagnasi, pemerintah bisa menggunakan instrumen kebijakan fiskal ekspansif. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami pertumbuhan yang terlalu cepat atau overheated, maka pemerintah dapat menggunakan instrumen kebijakan fiskal kontraktif. Baik, saya akan menjelaskan tentang ekonomi makro dalam perspektif Islam. Ekonomi makro dalam perspektif Islam yaitu meliputi 3 unsur. Yang pertama, makna makroekonomi Islam, dan yang kedua yaitu tujuan ekonomi makro Islam, dan yang ketiga yaitu perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional. Yang pertama yaitu makna makroekonomi Islam. Menurut Umar Kapra adalah salah satu masalah utama dalam kehidupan sosial di masyarakat adalah mengenai cara melakukan pengalokasian dan pendistribusian sumber daya yang laksa tanpa harus bertentangan dengan tujuan makroekonominya. Dan menurut Manzerhaf yaitu menyebutkan bahwa meskipun sistem pasar sangat penting, namun masih belum memadai. Mekanisme ini perlu didukung tidak hanya meliputi peran efektif dalam pemerintah, melainkan juga dengan reformasi moral dari individu-individu yang ada di pasar sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, agar tujuan kemanusiaannya dari masyarakat dapat direalisasikan secara efektif tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan. Dan sedangkan tujuan ekonomi makro Islam yaitu Islam berorientasi pada tujuan dan prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu
dan kolektif, bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh yang dalam tata sosial Islam. Secara umum, tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi. Dan yang kedua yaitu memberantas kemiskinan absolut dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Kemiskinan bukan juga merupakan penyakit ekonomi, tetapi juga mempengaruhi spiritualisme individu. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dan perbedaan ekonomi makro Islam dengan makro konvensional yaitu dalam teori ekonomi makro kita menggolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi 5 kelompok besar. Yang pertama dalam kelompok rumah tangga, dan yang kedua yaitu dalam kelompok produsen, dan yang ketiga dalam kelompok pemerintah, dan yang keempat dalam kelompok lembaga-lembaga keuangan, dan yang kelima dalam kelompok negara-negara lain. Adapun kaidah-kaidahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus berkaitan dengan kemaslahatan. Dan yang kedua yaitu setiap yang membawa manfaat dibolehkan dan yang menimbulkan keburukan dilarang. Dan kaidah yang ketiga yaitu sektor moneter dan sektor real harus saling terikat. Dan kaidah yang keempat yaitu pemerintah uang untuk transaksi spekulatif itu dilarang. Dan kaidah yang kelima yaitu uang bukan sebagai komoditas. Dan kaidah yang keenam yaitu uang adalah alat tukar dalam ekonomi. Dan kaidah yang ketujuh yaitu penetapan harga berdasarkan ada dan tiadanya kemaslahatan. Dan kaidah yang terakhir yaitu di mana terdapat kemaslahatan disitulah terdapat hukum Allah. Jadi kaidah dalam ekonomi makro yaitu mempunyai 8 kaidah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.